Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurra fadlu ayyatan ratallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara yang saya muliakan, shaimin shaimat rahimakumullah. Masih kita berbicara, berdiskusi, mengkaji tentang hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala puasa. Salah satu di antaranya adalah al-mubtirus sabi' al-istimna', mengeluarkan mani, sperma. Apa yang dimaksud dengan istimna'? Ay talabu khurujil mani, menuntut, mencari, berusaha keluarnya mani. Imma biyadihi, imma mani itu keluar dengan tangannya sendiri, dengan menggunakan tangannya sendiri. Au biyadi halilatihi, ya, biyadi halilatihi, atau dengan tangan, ya, istrinya. Au berpikiran, atau keluar mani karena sebab dia berpikir, ya, merenung, menghayal. Au nazarin, atau dia keluar maninya karena dia melihat, memandang. In alimal inzala fihima, ya, apabila dia tahu dia bisa keluar air maninya dengan sebab itu. Au bimudaja'atin, atau dengan, ya, dengan dia saling tindih dengan istrinya. Kemudian faiza anzala fi ihda hazil halati, apabila dia keluar air maninya dengan salah satu di antara sebab-sebab yang tadi, yang tiga itu, dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, atau dia berpikir, atau dia memandang, atau dengan sebab dia, ya, berhimpitan tidur, berdekatan tidur, mudaja'ah, ya, dengan, ya, halilahnya, istrinya, maka hukum puasanya batala shaumuhu. Masalahnya sini, khulasatu masalah khurujul mani, ringkasnya pada masalah keluarnya mani pada saat puasa itu adalah annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Ada dua kategori, ya. Kalau mani keluar saat puasa itu bisa membatalkan puasa, bisa juga tidak membatalkan puasa. Fayubtilu fi halataini, baru batal puasanya dengan sebab keluar air mani itu. Pertama, bil istimna'i, sengaja mengeluarkan air maninya. Ay talabi khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyatin. Nah, itu namanya istimna', ya, mencari keluarnya mani secara mutlak dengan cara apapun. Nah, itu namanya istimna'. Yang kedua, baru batal apabila wa iza basyara imratahu, apabila dia, ya, berdekatan, ya, mubasyarah, ya, bersentuhan kulit, ya, seorang yang puasa dengan istrinya min ghairi ha'ilin, tanpa ada lapis, tidak gunakan baju, kemudian bersentuhan kulit, ya, kemudian keluar maninya, batal puasanya ketika itu. Nah, itu penjelasan tentang, ya, keluar mani siang hari, ya, saat puasa, ya, batal apabila istimna. Kemudian, ya, batal apabila, ya, bersentuhan kulit dengan istrinya tanpa lapis, itu membatalkan. Wala yubtilu fi halatain, maka tidak bisa membatalkan puasa kalau keluar air maninya dengan dua situasi. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyaratin, apabila dia keluar air maninya tanpa mubasyarah, bersentuhan langsung. Karena zarin au fikrin, saya dengan melihat atau berpikir, menghayal, tidak. Menghayal, keluar air maninya tidak batal. Atau dia melihat, ya, kemudian keluar air maninya tidak batal karena min ghairi mubasyarah, tidak langsung. Kemudian yang kedua, wa idza kharaja bi mubasyaratin, apabila dia keluar, ya, bi mubasyarah, dengan dia bersentuhan langsung, walakin bihailin, tapi dia pakai lapis, pakai baju, pakai sarung,
keluar air maninya, dalam kondisi ini tidak membatalkan puasanya. Tentu pahalanya batal. Nah, berikutnya tentang hukum ciuman, mencium. Hukmul qublah, mencium istri di saat berpuasa atau mencium suami saat puasa. Tahrumu, bisa haram kublahnya itu idza kanat tuharriku syahwatahu, apabila itu menyebabkan ya bergejolaknya syahwat, haram hukumnya. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu, apabila ya dia mencium tapi ya tidak menggerakkan syahwatnya, fa khilaful aula, maka hukumnya khilaful aula, lebih baik ditinggalkan, enggak usah, alias tidak batal puasanya. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha, tapi ya tidak membatalkan ya mencium suami atau mencium istri ya dengan tidak membangkitkan syahwat, itu tidak membatalkan puasa. Tapi apabila dia keluar air mani dengan sebab dia mencium itu namanya mubasyarah, batal puasanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang berikutnya adalah al-mufattir tsamin, yang membatalkan yang ke-8, al-istiqaah. Nah, ini talabu wa ta'ammudu khurujil qai'. Yang namanya istiqaah itu adalah mencari, berusaha dengan sengaja keluarnya muntah. Ayubtilu, maka dia membatalkan puasa walau kana qalilan, meskipun muntahnya sedikit, hanya ada berapa saja ya, tapi dia sengaja melakukan itu, maka bisa membatalkan puasanya. Wal qai'u, yang namanya qai' adalah wa ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawaratil khalq walau ma'an. Yang namanya muntah itu adalah makanan yang kembali setelah ya melewati tenggorokan. Itu namanya muntah. Meskipun hanya sekedar air, tapi udah keluar dari ya tenggorokan, itu sudah disebut dengan muntah. Walau lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu, meskipun ya tidak berubah rasa dan warnanya. Itu kalau udah keluar dari rongga, dari tenggorokan, itu disebut dengan muntah. Ya, apabila sengaja ya mengeluarkan muntah itu, qai' itu, maka batal puasanya. Wal hukmu idza kharaja minhul qai', bagaimana hukumnya apabila keluar ya dari tenggorokannya itu adalah al-qai', ya, muntah. Anna pamahu mutanajisun, maka mulutnya najis. Fayajibu alaihi ayaghsilahu, maka wajib untuk membasuhnya. Wa yubaligha fil madmadah, kemudian harus juga ya untuk berkumur-kumur. Hatta yang gasila jami'u ma fi famihi min haddil zahir, sampai bersih, sampai basah semua ya, sampai tercuci, tersirami, basah semua apa yang di mulutnya, min haddil zahir, dari batas zahirnya. Wala yubtilu sauma, maka bisa saja qai' tidak membatalkan puasa idza sabaqahul ma'u ilal jawf biduni ta'ammudin, apabila air masuk ke rongga tapi tanpa sengaja. Li'anna izalatan najasati ma'murun biha, karena menghilangkan najis itu diperintahkan dengannya. Ini yang membatalkan puasa, sekaligus jika batal puasanya wajib diqada. Saya kira demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.